Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar 2 dari pengantar cloud computing. Ini merupakan anggota kami. Bisa lanjut ini. Di sini yang pertama itu ada cloud. Pengertian cloud merupakan singkatan dari cloud computing atau komputasi awal. Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Cloud adalah sebuah unit penyimpanan digital yang dapat menyimpan semua file Anda. Perbedaannya adalah bahwa kalau pada unit penyimpanan Anda harus hadir secara fisik. Untuk mengakses file-file Anda pada cloud, Anda dapat mengakses dari perangkat apa saja sepanjang perangkat itu memiliki koneksi ke internet. Fungsi cloud itu ada 3, yaitu ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service. Yang ketiga ada SaaS, Software as a Service. Di sini manfaat cloud itu ada 3, yaitu yang pertama sebagai media penyimpanan terpusat pada server, kedua itu akan menjamin keamanan datanya, yang ketiga itu lebih murah dan juga tahan lama. Dan selanjutnya ada model-model cloud computing, itu ada private cloud. Penggunaan dari teknologi cloud hanya digunakan oleh satu organisasi untuk perusahaan secara privat. Penggunaan private cloud ini banyak digunakan untuk interaksi bisnis yang sumber daya cloud-nya bisa diatur. Kemudian yang kedua itu ada community cloud yang biasanya digunakan bagi komunitas, institusi ataupun organisasi. Selanjutnya itu yang ketiga ada public cloud, merupakan layanan yang menggunakan model public sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Yang keempat itu ada hybrid cloud, merupakan gabungan dari layanan private cloud dan juga public cloud. Selanjutnya ada pengertian dari virtual environment. Virtual environment adalah sebuah alat untuk menjaga ruang terpisah untuk sebuah proyek dengan pustaka dan dependensi di satu tempat. Environment ini spesifik ke proyek tertentu dan tidak berinterfer dengan dependensi proyek lainnya. Contohnya, kamu bisa mengerjakan proyek X menggunakan versi 1.0 yang menggunakan pustaka Z, dan juga mengurus proyek Y yang menggunakan versi 2.0 dari pustaka Z. Manfaat dari virtual environment ini ada 5, kemudahan backup dan recovery, menghemat biaya hardware, mengurangi panas hardware dan biaya listrik, pekerjaan monitoring server jadi lebih mudah, kemudahan cloning system. Kemudian tipe-tipe virtualisasi ada 4, yaitu ada application virtualization, kemudian yang kedua ada network virtualization, yang ketiga ada server virtualization, yang keempat ada desktop virtualization. Kemudian ada Proxmox Virtual Environment, yaitu Proxmox Virtual Environment atau Proxmox VA, disingkatan dari Proxmox Virtual Environment. Proxmox VA adalah salah satu distro Linux berbasis Debian yang difungsikan untuk virtualisasi. Proxmox VA akan melakukan manajemen kontainer, virtual machine, storage, jaringan virtual, high availability, cluster melalui antarmuka web, dan dapat juga menggunakan command line. Proxmox VA ini adalah satu platform virtualisasi yang stabil, lengkap, memiliki tim support yang baik, dan masuk di kelas virtualisasi enterprise. Juga dikenal sebagai tipe Hyper-V. Hyper-V ini merupakan aplikasi yang dapat melakukan manajemen virtual machine. Hyper-V dapat membuat virtual machine, melakukan konfigurasi virtual machine, menjalankan virtual machine, dan juga mengendalikan virtual machine ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Ifzal. Dipersilakan. Kemudian ada Proxmox
Virtual Environment menyediakan teknologi virtualisasi yaitu KVM, merupakan kependekan dari Kernel Virtual Machine. Kemudian ada QEMU, kemudian LXC atau Linux Container. Fitur-fitur menu pada Proxmox VA adalah sebagai berikut. 1. High performance and scalability. Kemudian 2. Full virtualization, yaitu KVM. Kemudian 3. Host virtualization atau OpenVZ. 4 ada live migration. 5 open source. 6 high availability cluster. 7 RESTful web API. 8 ada Proxmox cluster file system. 9 rich web app for management. 10 restore 4. Kemudian keuntungan menggunakan Proxmox VA adalah sebagai berikut. 1. Open source, yaitu sehingga free untuk digunakan oleh siapapun, mudah dalam instalasi dan konfigurasi, mendukung platform virtualisasi berbasis KVM dan OpenVZ. Kemudian 4, mendukung berbagai format hard disk virtual, minimalis dan powerful dalam pemakaian memori karena hanya butuh sedikit memori untuk menjalankan virtual server. 6, mendukung auto backup sesuai schedule yang sudah ditentukan dengan baik ke internal storage maupun external storage. 7, dapat digunakan untuk cluster dan high availability server. 8, mendukung banyak model storage seperti LVM, PSCSI, local directory maupun NFS. Kemudian 9, sudah mendukung live migration. Kekurangan Proxmox VA antara lain: 1. Tidak atau belum mendukung DRS, yaitu Distributed Resource Scheduler. Artinya distribusi workload antara host dalam satu cluster harus dilakukan secara manual. Sampai saat ini Proxmox VA belum mendukung DRS. Menurut saya ini adalah kekurangan yang paling fatal. Padahal solusi lain yang sama-sama berbasis KVM seperti RHEV dari Red Hat telah mendukung DRS. Kemudian 2, manajemen jaringan host virtual machine yang kurang dinamis untuk operasi on the fly. 3, suite node virtual machine yang kadang tidak berjalan dengan semestinya. 4, kekurangan lainnya adalah performance Proxmox belum maksimal dan masih jauh dibandingkan dengan solusi virtualisasi lain seperti VMware ESX, Microsoft Hyper-V, maupun Oracle VM. Keuntungan menggunakan VMware. 1, mudah digunakan. Kemudian 2, fitur Unity-nya baik, berbeda dengan fitur seamless modenya VirtualBox. Bila di VirtualBox taskbar Windows masih ada, di VMware Player mengintegrasikan aplikasi Windows juga sekalian ke taskbar Genome. 3, game yang full screen lancar walau agak lambat. 4, untuk keperluan uji program trial and error sangat baik. Kemudian kekurangannya antara lain adalah 1, berat dan lebih lambat dari VirtualBox. Respon grafisnya juga terasa tersendat. Dan 2, tidak open source. Komunitas Linux sangat bergantung ke VMware. Ini membuat bug yang muncul tidak bisa dengan cepat ditangani.
Ya, untuk keuntungan menggunakan VirtualBox, instalasi ke sistem cepat, instalasi OS klien cepat, dan mudah digunakan, menggunakan pengaturan-pengaturan lebih lanjut. Secara keseluruhan cepat, OS klien atau Windows XP mendekati kecepatan aslinya. Dan kekurangan menggunakan VirtualBox itu ada dua. Pertama, tidak bisa mengakses perangkat yang membutuhkan koneksi USB dengan sempurna. Dan kedua, beberapa game yang full screen tidak berjalan. Nah, ini untuk Proxmox VE 7.2. Proxmox VE versi terakhir saat ini yang ada di website Proxmox adalah Proxmox VE 7.2. Dalam versi terbarunya, basis sistemnya menggunakan Debian 11.3 dan ditambah Linux kernel 5.15.30, QEMU 6.2, LXC 4, Chef 16.2.7, dan OpenZFS 2.1.4. Dan beberapa update-nya yaitu pertama, support display driver VirtuoGL atau biasa disebut VirGL, lalu not template for backup jobs. Situ nanti kita bisa kasih catatan buat backupnya. Lalu ketiga ada check eraser code support. Keempat yaitu pastinya update existing dan new LXC container template. Nah, yang dipakai itu adalah Ubuntu 22.0.04 dan Dev1 4.0 dan Alpine 3.15. Nah, di sini untuk forum diskusi Proxmox lokal ada di Kaskus dan di Facebook. Untuk di Kaskus itu dia terakhir kali aktif itu di tanggal 22 bulan 4 2012. Dan untuk Proxmox server Indonesia di Facebook itu news activity-nya itu di 25 Juni 2022. Nah, untuk forum diskusi Proxmox internasional, dia langsung ada di website-nya Proxmox. Itu ada banyak di sana, ada dari VA dan produk-produk Proxmox lainnya. Sekian untuk presentasi kami perihal Proxmox dan cloud computing dan model-model dan manfaatnya, dan perbandingan Proxmox dengan VMware dan VirtualBox. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.